wabarakatuh. Nama saya Nopianti, NIM 1703014. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS dari mata kuliah Kecerdasan Buatan, dosen pengajar Dasril Aldo M.Com. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang UTS. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence. Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini adalah suatu konsep yang sebenarnya sudah muncul sejak zaman dahulu, tepatnya di zaman Yunani kuno. Dan ide tentang teknologi dengan kecerdasan buatan itu pun terus dikembangkan dan diteliti sehingga bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh manusia. Salah satu contoh teknologi dari kecerdasan buatan ini adalah prediksi di mesin pencarian, ramalan cuaca, penyaring email yang termasuk spam, terus sugesti aplikasi dan masih banyak lainnya. Tapi kecerdasan buatan ini mempunyai kekurangan juga, seperti kita tahu kan kalau kecerdasan buatan ini tentunya adalah buatan manusia, pasti masih memiliki sedikit celah meskipun hanya sedikit. Nah, kecerdasan buatan ini memiliki kerugian seperti tidak memiliki common sense dan kecerdasannya terbatas. Maksud dari tidak memiliki common sense yaitu hanya mengolah data dan memutuskan sesuatu sesuai data yang dikumpulkan. Berbeda dengan manusia yang masih mempertimbangkan naluri dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu, ada informasi yang memang hanya bisa diproses dan dimengerti oleh manusia. Jadi jika nantinya ada suatu robot yang dibentuk menyerupai manusia, robot tersebut tetap tidak akan bisa memiliki insting manusia. Hal tersebut berkaitan dengan kerugian atau kelemahan yang ada pada kecerdasan yang terbatas. Nah, si kecerdasan buatan ini akan digunakan di suatu alat teknologi. Nah, alat tersebut hanya mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan sistem yang dimasukkan ke dalamnya. Misalnya, suatu sistem yang dirancang khusus untuk mengenali suara dalam bahasa Indonesia tidak akan bisa mengenali suara dalam bahasa Korea. Itulah sekilas penjelasan dari saya tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pertanyaan pertama, apa yang saudara dapatkan dari pembelajaran mata kuliah kecerdasan buatan selama 6 pertemuan? Bagi saya pribadi, saya lebih mengetahui apa itu kecerdasan buatan, lebih mengetahui cara kerjanya bagaimana, dan cara pengimplementasiannya dan perkembangannya di zaman sekarang, dan juga di bidang apa saja dia diterapkan. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Pertanyaan kedua, menurut saudara, bagaimana sebaiknya peran sistem kecerdasan buatan dalam situasi mengkhawatirkan akibat COVID-19 atau Corona? Menurut pendapat saya, peran kecerdasan buatan ini dalam mengurangi virus corona
yaitu dengan cara membuat sebuah sistem yang bisa mendeteksi siapa yang terinfeksi, siapa yang terpapar virus corona gitu loh. Jadi sistemnya ini bisa mengetahui siapa yang kena virus itu. Jadi manfaatnya sangat besar lah buat mengurangi virus corona yang kita alami sekarang. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa dunia sedang dilanda musibah besar, yaitu dengan adanya kedatangannya virus corona atau COVID-19 ini yang sedang meresahkan seluruh dunia. Apalagi Indonesia sekarang ya, korbannya udah semakin banyak bertambah. Dan menurut saya dengan adanya kecerdasan buatan ini, kita bisa membangun sebuah sistem yang bisa mendeteksi siapa yang terinfeksi virus corona. Jadi setidaknya bisa membantu pemerintah mengetahui warga yang terkena virus corona dan bisa cepat ditangani secara medis. Menurut saya sih seperti itu. Dan pertanyaan ketiga, menurut saudara, mampukah kecerdasan buatan memprediksi situasi mengkhawatirkan seperti saat ini di masa depan? Menurut saya adalah sebuah sistem yang dimasukkan atau yang buat mendukung seorang pakar dalam membantu dia, misalnya dalam buat seorang dokter. Jadi si kecerdasan buatan ini membantu dia dalam mendiagnosis pasiennya atau segala macam. Jadi menurut saya kecerdasan buatan ini tidak bisa memprediksi suatu masa depan. Jadi dia ini dirancang untuk hanya membantu, sistem yang membantu seorang pakar dalam menganalisa atau mendiagnosis sesuatu gitu loh. Jadi menurut saya belum bisa kalau untuk memprediksi suatu masa depan. Cuman kita nggak tahu ya kalau dalam 10 tahun atau ke 20 tahun yang akan datang, si kecerdasan buatan ini bisa berkembang ilmunya lagi dan dia bisa memprediksi suatu masa depan. Kita nggak akan tahu. Jadi cuman untuk saat ini menurut saya kecerdasan buatan belum bisa memprediksi suatu masa depan. Oke. Saya kira itu saja penjelasan jawaban UTS dari saya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan, dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.